Faat. Di sini kita mau wawancara dari perusahaan UD Multi Cipta Busana. Lihat ini pabriknya. Langsung aja guys. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. UD Multi Cipta Busana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Perusahaan ini terletak di Dusun Dua Telukan, Kek Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini sudah berdiri sejak belasan tahun yang lalu. UD Multi Cipta Busana ini berhasil memproduksi pakaian anak hingga ribuan PCS per bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa Universitas Selawat Riyadi mau ngerjain tugas wawancara dari perusahaan. Nah, di sini kita udah ada dua pembicara dari narasumber dari UD Multi Cipta Busana. Langsung aja. Udah. Perkenalan dulu, Mbak. Halo, nama saya Wahyu dari UD Multi Cipta Busana. Saya di sini sebagai admin. Halo, Mbak. Saya Utami Kandila Hayu dari UD Multi Cipta Busana. Untuk jabatannya admin juga. Gitu. Terus di sini kita mau tanya beberapa pertanyaan seputar perusahaannya aja. Oke. Jadi yang pertama tuh kayak Kita melihat karena kan kita juga di sini yang dibutuhkan yang kita cari apa kan kita harus sesuaikan. Kalau misalkan kita di bagian desain yang kita cari, jadi kan kita harus mencari orang yang tepat untuk lulusannya juga, untuk keahliannya terlebih ya mungkin. Jadi kan sebelum kita rekrut kan kita juga harus seleksi dulu bagaimana karakternya juga kan kita juga bisa melihat dari CV-nya juga. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui calon karyawan itu. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Utami juga. Ya pasti ada, karena kan nggak mungkin kan kita terima langsung jadi karyawan tetap kan nggak mungkin. Jadi kan kita ada ini ya apa namanya orientasi, terus kayak pelatihan dulu, masa training kan untuk kita bisa menentukan apakah karyawan ini layak untuk lanjut ataukah kita cukup sekian kayak gitu, maksudnya dalam berapa kan biasanya ada waktu 1 bulan dulu kita seleksi dulu bagaimana kinerja orang ini, karakternya seperti apa, seperti itu. Kalau masalah produksi yang sering timbul nih, karena di sini itu rata-rata karyawan itu perempuan dan usianya itu sudah menikah, jadi sebenarnya yang menimbulkan itu dari kita kan kalau wanita ya kalau udah menikah itu kan pasti yang diinginkan itu kayak momongan. Jadi di sini itu produksinya sering terhambat itu karena ada keluar masuk karyawan yang hamil seperti itu, karena mayoritas di sini adalah perempuan. Ya begitu. berarti kalau yang laki-laki itu jarang ya masuk. Soalnya ada dipotong. Dipotong. Ya, kalau untuk produksi sendiri kan kita juga dari berjalannya waktu kan kita juga belajar nih. Mungkin ada masalah mungkin dari kan kita di produksi ya. Jadi kan mungkin kayak panjangnya berapa kayak gitu kan harus diukur juga. Jadi daripada nanti ada setiap ada order baru kan kita juga ada timnya. Jadi kita terbitkan kayak foto berserta dengan
rinciannya, oh ini panjangnya berapa, pakai kain apa, itu jadi kita buat detail supaya untuk mengurangi kendala-kendala yang ada di produksi seperti itu. Lanjut, ini Oh, setiap minggu. Karena hasil dari produksi itu kita evaluasi setiap minggu, karena juga penggajiannya itu setiap minggu, jadi kita tahu dari hasil kerja mereka karena borongan kerja kan, dari hasil jumlah hasil yang mereka peroleh baru kita tahu itu cukup enggak, cukup enggak gitu, ada kendala apa rata-rata. Oh, gitu. setiap minggu. Berarti di sini tuh kayak gajian sama ininya tuh setiap minggu ya? Iya, untuk produksi Sama ini apa tadi evaluasi kinerja karyawan itu juga di sini setiap minggu kan? Biasanya kalau perusahaan gede gitu per bulan atau per tahun gitu kan? Itu kalau yang produksi per minggu, tapi kalau untuk yang kayak mungkin admin mungkin berkala Oh, sih, berkala. maksudnya nggak ditentukan waktunya kan, kadang kita perlu evaluasi apa kayak gitu, jadi fleksibel. Hanya ya ini karena kan ini mungkin di apa industri ya, industri Iya. konveksi kayak gitu, kayak garment segala macam, ini kan agak lesu ya. Iya. Jadi kan kita harus menciptakan inovasi-inovasi yang kayak baru. Untuk desain kita juga dituntut bagaimana kita menciptakan produk yang bagus dengan harga yang bisa terjangkau untuk masyarakat. Jadi kan gampang aja kalau kita terbitkan produk yang bagus harganya tinggi kan juga nggak masyarakat juga mungkin sulit ya kita pasarkan, karena kan kita saingannya juga banyak. Nah, bagaimana kita menentukan model yang bagus, desainnya bagus, kemudian ada bordir-bordirnya yang bagus, itu seperti gimana biar kita bisa bersaing di pasar di luar gitu. Oh, gitu. Terus ada lagi nih yang terakhir pertanyaannya dari kita. Yang poin tadi ya, kalau produksi sih khususnya menjahit, ibu-ibu yang kalau kita hamil terus kita rekrut baru, nah itu untuk prosesnya dia dites dulu, dia tuh bisa benar-benar jahit enggak gitu, ada tesnya gitu. Kalau untuk ini umur terus jenjang ininya karirnya itu Kalau penjahit kita enggak ya, yang penting dia bisa jahit, bisa apa, kan kita kerjanya tim ya, kayak line gitu, jadi bisa bekerja sama aja sama line-nya gitu. Oh, Jadi perlu apa, kalau masih belajar kan juga nanti line-nya keberatan juga, tapi kan timnya nggak seimbang. nggak seimbang, takutnya nanti hasilnya juga ngedrop. Tapi dulu kita juga pernah apa buka juga kalau misalkan bisa tanpa pengalaman, cuman kan kendalanya nanti kalau seperti itu, nanti kalau udah bisa nanti mungkin keluar kayak gitu loh. Jadi kan mending kita juga seleksi lagi untuk pemilihan Kalau penjahitnya. masih single gini, Heeh. kemudian di sini diajari udah pinter, Keluar, dia nikah, hamil keluar lagi, cari ganti lagi. kalau yang buat office-nya Biasanya kita kayak tadi sampaikan Mbak Utami kan kita ada tes juga. Jadi ada tes yang sesuai mana yang kita cari. Kalau misalkan kita admin ya kita kasih tes untuk yang apa ya, bersangkutan dengan admin yang diperlukan, misalkan untuk bagian produksi, di bagian stok atau apa ya, kita sesuaikan tesnya. Sambil kita kan melihat dari apa yang dia kerjakan, kita bisa melihat apakah anak ini teliti atau bagaimana dia cara mengerjakan ya gitu. sini apa total karyawan yang kerja itu Berapa ya? 70 mungkin ada ya. Cuman kita nggak bisa ini, karena Karena soalnya gitu. sering banget karyawan keluar keluar masuk masuk itu ya. itu biasanya jenjangnya berapa tuh? Cuman kayak sebulan 2 bulan langsung keluar gitu apa emang baru Ada tahu? yang nggak 1 tentu bulan sih. 2 bulan langsung keluar, ada yang sudah puluhan tahun di sini juga. Kadang kan sudah. kalau orang apa mungkin yang tua itu kadang kan ngomong cucu kayak gitu loh. Gitu namanya perempuan. Gitu. Jadi di sini tuh ya Kadang di kendalanya di sisi itu. Gitu. paling Nggak ada yang udah lama banget sampai puluhan tahun juga ada. Udah, cukup sih dari kita segitu aja. Terima kasih Mbak Wahyu sama Mbak Mutami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wawancaranya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Potong. Hai guys, kita dari kelompok berapa? Yo toh. Kan tangannya anak dulu. Tangan. Assalamualaikum. Thank you.